Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ila akhir ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya hormati, kita mensyukuri kenikmatan Allah. Kita selalu bertawakal kepadanya. Kita menyadari bahwa hidup ini yang sedang kita jalani ini semuanya adalah ciptaan Allah. Yang kita pakai ciptaan Allah, kita sendiri ciptaan Allah, yang kita pegang ciptaan Allah, yang kita lihat ciptaan Allah, yang kita rasakan, pikirkan juga semuanya ciptaan Allah. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Itu kalau kita menginginkan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masih hafal hadis ini? Kullu ummati. Loh, anak putra kok nggak nyambung? Kullu ummati. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah. Qal man dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadis ini sangat sederhana tetapi mengisi ruang lingkup alam hidup kita semuanya. Ya. Baiklah, sekarang kita buka dulu kajian malam hari ini dan bersama baca doa pembuka. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita masih berkaitan dengan sholat. Ya, kemarin kan yang terakhir mengenai praktek sholat ya. Ya, karu sholat. Apal belum ini mas nganggo sarung? Jangan kalah, ada anak putri aja lancar banget nganggo rokok kok. Ya Mbak ya, Bapak kan yang nganggo rokok lancar banget ya. Ora tahu, ora nono seumur-umur wong nganggo rokok mlotrok, ora nono. Iya. Tetapi ada beberapa, bukan mbak-mbak ya, tapi ada beberapa perempuan yang sholatnya tidak sah
Disebabkan ketika sujud itu sikile ketok. Padahal ketika sujud semua kaki harus tertutup. Makanya yang namanya rukuh tidak ada istilah rukuh cekak. Cekak tahu nggak? Tahu ya. Apa meneh rukuh street. semua rukuh mesti kondisinya longgar. Kalau auratnya wanita di dalam sholat, yang boleh kelihatan apa dan apa? Wajah dan telapak tangan. Jadi wajah harus terbuka. Telapak tangan juga harus terbuka. Jangan kemudian wajahnya ketutup, telapak tangan kaya medi. Kaya hantu. Iya. Kok kaya hantu? Kaya apa? Tak sebut kene wis wedi, kaya pocong. Gitu. Nek putra auratnya yang harus ketutup. Dari mana Mbak? Nek putra? Dari pusat sampai lutut, dari wudel sampai dengkul. Dengkul harus tertutup. Dan pusat, angel temen ngomong pusat, wudel itu harus tertutup. Jadi kalau anak putra laki-laki itu cenderung lebih mudah. Laki-laki sholat ngeligo boleh nggak? Boleh nggak? Pakai singlet tok boleh nggak? Boleh nggak? Kok ragu-ragu? Bener. Sing ragu-ragu itu sing bener, sing muni boleh. Itu kalah bener. Jadi bahasanya gini. Apakah laki-laki boleh mengenakan sholat mengenakan singlet? Jawabannya gini nih jawabannya. Boleh nek tegel. Ngono bahasanya. Entuk nek tegel menghadap Allah nganggo singlet. Itu nggih. Itu ngeligo durung adus. Awake semu. Kebul-kebul. Itu. Nggih. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita urut dari depan. Ini kita jujur-jujuran aja. Lebih bagus mana? Habis ini dijawab ya. Siapkan jawabannya. Siapa aja yang bisa jawab. Lebih bagus mana? Niat di batin dengan niat dilafalkan. Di batin, mengapa? Siapa yang bisa jawab? Mengapa lebih bagus di batin daripada dilafalkan? Siapa yang bisa jawab? Putra atau putri silahkan ngacung. Pokoknya sekarang kamu harus kendel berbicara di depan umum. Ora usah mikir mengko ndak salah. Tuh, nggih. Kita ini kebiasaan banget nek salah di hadapan Allah kepenak banget. Tetapi kalau salah di hadapan orang lain, gengsi, izin dan lain sebagainya. Salah itu beneran ketika latihan. Seperti kemarin itu Mbak Fitri, mana Mbak Fitri ya? Bukan Fitri kecil. Mana Fitri kecil? Mesti terkesan banget itu. Yakin yang nang kuliah subuh ki ora nggo salam jal. Sekalingan ya Mbak Fitri ya. Kelingan terus itu. Dan itu
itu benar-benar mengingatkan kepada teman-teman yang lain gitu. Nggih. Boleh nggak sih Mbak Mas kalau orang mau ceramah kemudian salamnya rodok dikerekke dulu, itu boleh nggak? Ya, boleh. Saya kemarin ada pertemuan di Aroma. Aroma tahu nggak Pak? Tahu ya? Tahu? Pernah nggak? Tahu nggak Aroma? Gedung pertemuan Aroma yang di Mutiara Persada itu. Yang sebelahnya sini ada kolam renang, wong saya lagi ceramah itu ndelok wong renang. Gitu, nggih. Tapi yang renang bocah cilik-cilik. Itu beberapa kali kalau di musola saya nggak pernah. Saya kan jadi gini. Apa namanya? Yang tinggi namanya apa? Panggung. Ya. Panggungnya di sebelah sini, saya duduk di sebelah situ. Kemudian ketika acaranya pas saya, mic-nya sudah diberikan ketika saya sedang duduk. Ya sudah, kalau gitu saya begitu pegang mic kan mesti saya langsung bicara. Kemudian saya langsung berbicara, belum pakai salam. Gitu ya. Saya langsung berbicara dan lain sebagainya sampai saya naik panggung, saya terus berbicara. Kemudian baru saya menghadap, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh-boleh saja. Ada orang yang berbicara ketika sampai di podium yang mengatakan, yang kami hormati Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Muspika, yang kami hormati kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh gitu. Yeah, gitu. Tapi jangan sampai setelah berbicara nggak pakai salam, kemudian demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Oke, sudah saya endapkan. Siapa yang bisa jawab? Mbak Leli. Ya. Dan bahwa niat itu jika di hati itu hukumnya wajib dan dilafalkan itu hukumnya sunnah. Ya. Ini saya malah lebih pertama kali ini mendengar loh Mbak Lili. Kalau di batin namanya wajib, kalau dilafalkan namanya sunnah. Enggak. Enggak. Yang lain dulu. Mbak Aisyah. Oke. Kalau di batin lebih khusyuk. Nanti Mbak dan Mas ada pro kontra. Yang orangnya setuju. Begitu boleh. Gitu. Kalau di batin lebih khusyuk. Kalau dilafalkan bisa mengganggu orang lain. Itu pendapatnya Aisyah. Yang lain, Mas? Kenapa kalau di batin lebih baik? Jadi dekat sekali loh jawabannya. Ayo, Desinta. Kita mau menjawab deh. Kamu seperti mau menjawab gitu. Oh, enggak. Oh, enggak. Saya husnudon banget. Ya, Mas. Nus, ayo Nus. Ayo. Nus, ayo Nus. Ayo.
menghindari dari riya. Batin hubungannya langsung kepada Allah, sedangkan dilafalkan menghindar dari riya. Oke. Yang lain dulu, saya belum menilai, saya belum mengatakan benar salahnya. Yuk. Yang putra lagi. Yuk, Mbak. Yuk, Mbak siapa? Jihan. Iha. Mbak, saya Jihan dan Iha itu soal kader-kader loh. Iya, sama-sama cantiknya soalnya. Ya, Mbak Iha. Karena ketika kita mengucapkannya itu di lisan, belum tentu sampai ke hati. Tapi kalau kita di hati itu insya Allah sudah yang tulus ikhlas gitu. Dan juga kata Rasulullah itu yang tidak diucapkan. Iya, bagus. Yang lain. Dua lagi, Mbak Syifa. Karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar, jadi tidak perlu dibuat-buat. Oh, tegas banget. Karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar. Maka tidak perlu kuat-kuat. Gitu. Yang putra, satu lagi yang putra. Yuk. Ayo. Enggak, padahal saya naik pas gini nih, Mbak. Ini kan persoalan yang bisa semua orang berpendapat toh. Saya tuh tadinya berharap siapa yang mau jawab, saya Pak gitu loh. Enggak, lah merono lah yang menorang. Jangan gitu, jangan membiasakan gitu. Karena hidup ini adalah gerakan. Itu, jangan kemudian enggak gitu. Anak putra, ada satu lagi, monggo. Salah itu lebih baik daripada tidak pernah salah. Ngerti enggak? Mudah enggak maksud saya? Salah itu lebih baik daripada tidak pernah salah. Siapa yang tidak pernah salah? Orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Orang tahu salah, Liban? Iya. Wong garap PR salah itu lebih baik daripada tidak pernah salah dalam garap PR. Hadir terlambat itu lebih baik daripada tidak pernah terlambat. Karena orang yang tidak pernah terlambat pasti tidak pernah hadir. Ya, Mas. Udah? Saya berikan Putri. Ya. Karena setahu saya kalau niat itu memang hanya di bahasa hati, diucapkan di hati. Nah kalau bahasa lisan itu kan cuma ada 5 ayat sholawat salam. Jadi kalau niat itu termasuk bahasa hati, jadi diucapkannya cuma di hati, di lisan. Ya, betul. Nah ya, jenengan jawaban jenengan semuanya itu nyentuh-nyentuh. Kalau digabung ya, itu nanti jadinya kebenaran. Itu yang dijawabkan. Bahwa niat itu adalah kerjaan hati. Niat itu sendiri pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Pernah jenengan mau sekolah niat pakai lisan? Niat saya mau berangkat ke sekolah SMP kelas 2. Pernah? Enggak, masih dalam hati. Niat saya menuntut ilmu, ya Allah, berkahi hamba. Diucapkan di lisan enggak? Niat saya mau makan, semoga kenyang. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Niat kerentek kemauan itu urusan hati. Kecuali ditanya, Mbak arep nanti Mbak arep maring warung, kan gitu. Tetapi kan nggak ada niat saya mau ke warung, tidak dalam hati, nyang maring warung, tapi mesti dalam hati. Kecuali ada komunikasi dengan orang lain. Nah ini komunikasi niat itu kepada Allah itu nggak perlu dilesankan.
Kalau kemauan-kemauan semacam itu. Jadi tak baleni ya. Kenapa niat lebih bagus dengan hati? Karena niat adalah pekerjaan hati. Apabila niat dilafalkan, khawatir hati tidak ikut. Tetapi kalau hati yang bekerja, lisan mesti mudah mengucap. Itu. Hati kalau berbicara, lisan pasti sama. Tapi kalau lisan yang ngomong, hati belum tentu sama. Karena lisan itu kadang-kadang berkaitan dengan otak. Tetapi kalau hati berkaitan dengan seluruh organ. Seluruhnya. Tuh. Sehingga ada orang sholat. Dia mau sholat maghrib. Usolli sholatal maghribi arba rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Sah enggak sholatnya? Enggak rumah oke mesti. Usolli sholatal maghribi arba rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Sah enggak sholatnya? Tidak sah. Niat ingsun sholat maghrib 4 rakaat. Itu kenapa kok bisa macam itu? Karena lisan enggak connect gitu loh. Seringkali semacam itu. Sing bisa nglendur lisan atau hati? Sing bisa nglendur itu lisan atau hati? Lisan. Sing bisa ngeromet itu lisan apa hati? Lisan. Maka banyak ungkapan lisan yang sering disesali. Itu. Ketika kapan? Ketika marah. Orang itu kalau marah kadang-kadang lisannya tidak terkontrol dengan hati. Sehingga setelah berbicara kemudian dia menyesal sendiri. Banyak yang semacam itu. Oke. Jadi loh sekarang. Sekarang. Niat pakai lisan ada nggak tuntunannya? Rasul dawuh supaya kita niat pakai lisan gitu ada tuntunannya nggak? Ada perintah dalam hadis nggak? Tidak ada. Gitu. Dawuhnya Allah hanya mukhlisina lahuddin. Yaitu mukhlis, ikhlas di dalam hati saja kita mengucapkan hal-hal yang baik. Makanya perbuatan zahir yang baik ditentukan baik buruknya diterima dan tidaknya adalah oleh hati. Itu. Orang sedekah ngelobokke uang ke dalam kotak amal 10.000 dapat pahala enggak? Saya sedekah no kotak amal, saya ambilkan 10.000 tak lebokke di dalam kotak amal, dapat pahala enggak? Tergantung ini. Zahirnya 10.000, tapi batinnya nyong jane lagi mat sedekah malah kabeh pada sedekah nyong ora penak temennya nek ora mlebokno. Niat hatinya adalah ora kepenak. Sehingga anak-anak ini pentingnya luar biasa. Bahwa kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang paling menentukan adalah niat kita, dan niat itu berada di dalam hati. Nah sekarang niat. Apa bentuk-bentuk ungkapan niat? Kan bisa terungkap kan? Kalau di bahasa lisan kan apa? Contoh. Mbak, Mas, jenengan nek arep salat subuh itu kan batin niat salat subuh. Jenengan le matur pada Allah nek dilisankan apa? Saya niat salat subuh. Allahu Akbar. Begitu kan? Kalau dilisankan loh, hati ngomong ketika mau salat. Saya niat salat maghrib. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Boleh dengan ya Allah, terimalah salat subuh hamba. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh dalam hati loh maksud saya. Gitu.
dalam hati pun kan juga matur toh. Tidak kemudian meneng wae nyong le niat nganggo hati. Yuk meneng hati enggak ngomong apa-apa babar blas ning ngeti-ngeti takbir jenenge ora niat. Mudah enggak maksud saya ini agak longko ini dibahas ini. Kita mau sholat maghrib, kemudian ketika mau sholat kita meneng wae. Ketika ditanya, Mbak, dia meneng wae kuwi batin opo? Kamu diem saja itu mau sholat maghrib batin opo? Kemudian jawabannya, nyong orang batin opo-opo, berarti orang niat. Berarti dia tidak berniat. Kamu ketika dia mau sholat, orang kan kalau mau sholat kan tidak bisa jalan gini. Misalnya ya, melakukan. Allah, nggak boleh. Mesti diam dulu, matur dulu kepada Allah, iki harap sholat opo. Gitu. Atau apa yang sedang akan dia lakukan. Saya kadang-kadang kalau mau sholat zuhur, saya diam sejenak, ya Allah terimalah sholat zuhur hamba. Allahu Akbar. Ning dalam hati. Itu. Paham belum ini? Ini urusan niat kan perkara sing ora tau ketok ning samben-samben. Jenengan mau berangkat ke sekolah sudah pakai ini. Ada dong dalam niatnya mengharap Allah, ya Allah berkailah hamba dalam menuntut ilmu ini, ya Allah jalan. Atau jenengan pakai lafal doa. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Atau sambil jalan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dibatin ndak apa-apa. Jangan umi-umi nang dalan, ndak darani. Gitu. Nggih, ndak darani. Ya itu tadi. Gitu. Nggih. Saya pernah melihat ada orang di kendaraan umum, dia mikir iya ya boleh lah gitu. Dia nyekel tasbih, gitu, apa namanya, tangannya gini, tapi sampingnya ada teman ngobrol, orangnya orang melu, dia melu pak, melu, anjur acaranya apa sih? Tapi ini obah terus, saya mikir. Seingat saya nggak bisa deh. Kita mempunyai kemampuan ganda antara batin ngomong apa, lesan ngomong apa, atau batin apa, batinnya subhanallah, batin. Terus ini nyong ora melu, dhewe melu Pak. Melu. Wingi acaranya ngapa benangan? Obah terus. Ada orang yang sering mengkamuflase. Ya. Itu hanya bentuk kamuflase, bentuk bayang-bayang yang kelihatannya saja, tetapi dalamnya tidak ada apa-apa. Nah, makanya ini pelajaran yang penting buat kita. Yang kedua, nek Fatihah udah nggak perlu ya, hanya perlu saya sampaikan gini. Setiap kali kita membaca Fatihah, mesti kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang diusahakan itu di batin atau sir. Sir itu apa? Sir itu berlahan. Kamu dengar nggak? Tapi ngelihat saya membaca nggak? Mau coba saya? Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membacanya Alhamdulillahi rabbil. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah itu hanya di alhamdulillahi rabbil alamin. Dimulainya dari situ. Tapi setiap kali kita membacanya adalah dengan sir. Nah, urutannya begini. Saya peragakan tapi jenengan urasa saya nggak nyuruh jenengan memperagakan wong ini peragaannya ringkes banget.
Saya mau sholat, saya tak menghadap sana aja ya sholatnya ya. Kita mau sholat, yang pertama diam sejenak, batin, niatnya itu monggo. Jangan niat bagaimana? Niat hamba sholat zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar boleh. Gitu. Nah, kalau niat lisan boleh enggak? Niat lisan sih boleh, tetapi hati-hati, connect enggak hatinya? Buan-buan kayak orang yang namanya apalan itu ya. Apalan itu kadang-kadang dia diwaca ning kita sendiri enggak paham gitu. Nah, kemudian takbir urutannya. Allahu Akbar. Diam sejenak baru Allahumma ba'id baini tanpa basmalah. Paham? Paham? Peragaan bersihnya gini. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina. Dibaca tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, biasa. Gitu. Jangan dibaca Allahumma ba'id baini wa baina. Ngantek cengar-cengir itu, tidak perlu. Tapi juga jangan terlalu cepat Allahumma ba'id baini wa baina. Allahumma itu juga tidak ada kekhusyuan. Tadi yang tengah-tengah sudah. Selesai membaca iftitah, kemudian kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim di setiap rakaat. Ya, di setiap rakaat. Kenapa? Karena Fatihah di setiap rakaat adalah memulai, tidak menyambung. Kalau di pelajaran qiraah itu kan ya ta'awud itu apa? Ta'awud itu apa? Ta'awud. Kemudian basmalah. Kemudian surah, kan gitu ya. Kemudian ayat atau surat. Ya. Kalau nyambung surat ke surat, makanya menggunakan basmalah tok. Kan letih ono ruku, ono sujud, pada ruku sujud ono bacaan, berdiri lagi, mulai rakaat kedua, mulai rakaat ketiga, mulai rakaat keempat. Maka membacanya Fatihah mesti pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Ini juga penting. Kenapa? Karena ora ketok. Jenengan nek salat kan ora ketenger. Maca bismillah karo ta'awud apa ora dan sebagainya. Tapi kita harus mengerti hal-hal begini. Berikutnya apa ya? Setelah baca, nah ini saya ulang. Setiap gerakan mesti kasih jeda. Tidak ada yang langsung. Contohnya setelah selesai baca suratan, kita rukuk kan? Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana. Tidak boleh Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana. Diam dulu sejenak, baru Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Tidak boleh Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Karena kebanyakan orang semacam itu yang tadi dinamakan tumak ninah. Tumak ninah itu ada 3, masih ingat? Tumak ninah, tenang dalam sholat itu ada 3. Yang pertama tumak ninah fil qiraah. Yang kedua tumak ninah fil
harokah. Yang ketiga, tumakninah fil qalb. Tumakninah fil qiraah maksudnya tenang membacanya. Alhamdulillah. Nek sir, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus tenang. Membaca suratan juga tenang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Tidak kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Allah. Enggak gitu. Salat tidak tergesa-gesa. Karena kenapa? Jawabannya gampang. Saya selalu mengatakan jawabannya kenapa mesti tumaninah? Karena kita menghadap Allah. Gitu. Sementara kita menghadap orang lain aja berbicara juga berusaha tumakninah. Apa meneh ada orang berbicara dan orang lain yang lebih tinggi kelasnya itu koron derdek. Lah ini Allah Subhanahu wa taala kan di atas segala-galanya. Kita malah nggak pernah derdek. Gitu. Ya. Tuh. Kemudian tumakninah fil harokah. Fil harokah itu yang saya maksudkan takbir, ya, takbir itu tumakninah, harokah gerakan. Allahu akbar. Tidak benar. Allahu akbar. Allah. Enggak gitu. Tenang gitu, ya. Ini yang paling berat kan wong nom. Nek wong nom itu kan gerakannya bisa cepat. Orang tua yang sudah tidak bisa cepat. Kalau gitu yang tumakninah wong tua. Tidak. Banyak orang tua itu nek sholat senengin disi imam. Gini. Imam nih. Sami Allahu liman hamidah. Ini makmum nih. Sami Allahu liman hamidah. Imam belum sampai Allahu Akbar, imam aja. Siapa sing sering gitu? Wong tua malahan. Gitu. Senengin disi imam. Imam belum bangun dari sujud, dia sudah ngkut ngar munggah wae gitu. Masya Allah. Ini ya karena apa? Kebiasaan ini diawali dari ketidakmudengan orang terhadap hal tersebut. Ya, lah fil harokah dalam hal ini termasuk dengan ketika akan membaca itu, ketika akan membaca apa-apa kita tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa, misalnya gini yang tadi itu loh. Sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Maut ora karu-karuan. Ini terutama jenengan mbak-mbak dan mas-mas, ya. Hati-hati ketika membaca bacaan dalam sholat karena tumakninah terdiri dari 3 fil qiraah, fil harokah gerakannya, dan fil qalb hati. Nah hati tenang menghadap Allah gitu. Enggak kemudian menghadap Allah tapi hatinya gemerusuh, pengen dong cepet rampung. Jangan. Karena sholat adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mas, orang bisa gelem sholat itu luar biasa karunianya. Nek jenengan mbak ngira-ngira wong sing ora tahu sholat dengan yang sholatnya tertib banyak mana di dunia ini, di Indonesia sing Islam. Ya. Wong Islam kok abah kumpulke. Nang alun-alun ora cukup ya. Ora nang Wonosobo aja. Semua orang Islam di Wonosobo kumpulke nang alun-alun. Cukup ya? Cukup ya karena mepet-mepet ngono ya. Persiban juga diisi semuanya gitu loh. Kemudian mereka disuruh jujur. Sekarang semuanya dengarkan. Yang setiap hari selalu sholat 5 kali, silahkan pindah ke sebelah sana. Gitu. Dan diarahkan masuk ke halaman Adipura. Nah, setelah sudah semua pindah, kita termasuk yang masuk kan ya? Kan? Kira-kira sisanya
lebih banyak atau yang berangkat ke depan Adipura lebih banyak? Perkiraan saya yang sisa lebih banyak daripada yang berangkat ke Adipura. Karena apa? Karena manusia di sholat itu 4 golongan kan? Yang satu rutin selalu 5 kali. Yang kedua sering sholat. Sehari kadang-kadang ping 3, kadang ping 4. Nek lagi kumat ping 7. Nek lagi kentir sepisan. Nah. Yang ketiga kadang sholat, kadang tidak. Nyong wingi rong dino ora sembayang. Nek wingi nyong sembayang. Duhur nyong sembayang karo maghrib. Asar ora. Kadang-kadang. Yang keempat apa kira-kira? Yang keempat? Nggak ada orang yang tidak pernah sholat. Yang keempat adalah wis tahu sholat. Gitu. Ya, nyong wis tahu sholat. Masya Allah, 4 golongan ini luar biasa. Ya. Nah, alhamdulillah kita masuk golongan pertama. Insya Allah langgeng sampai kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hafal semuanya belum doa setelah azan? Ini perkara sepele ini kan belum pernah saya dengar. Dihafalke ya, nek sing durung sing krasa urung hafal. Saya iseng nanti, tolong hafalkan doa setelah azan. Doa setelah azan. Jangan sampai doa setelah azan tidak hafal. Nggih. Terutama sing wis gede-gede nih, terutama sing wis gede-gede. Itu harus hafal apa meneh sing cilik-cilik. Berarti kabeh. Gitu. Ya. Allahumma. Yuk bareng-bareng ya. Allahumma rabb hadihid no. Tidak ada itunya. Ming sampai wa'attah titik. Kata-kata innaka la tukhliful mi'ad, ziyadah di sini bukan ziyadah dari Rasul. Tetapi itu dari ulama, enggak boleh. Doa itu jangan ditambah. Utuh yang dari Rasul saja. Allahumma rabba hadid da'watid tammah sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'ashu maqam mahmudanil ladzi wa'attah titik. Ya. Sebab banyak orang yang innaka la tukhliful mi'ad, dari mana? Seperti misalnya astagfirullah, itu tok di salat lo ya. Banyak orang yang nambahi astagfirullahaladzim. Hal azimnya dari mana? Nggak ada astagfirullahaladzim. Ditambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak ada tanda tambahan itu. Ini guna di dalam orang-orang baca hamdan itu alhamdulillah alhamdulillahi rabbil gimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah alhamdulillah. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu adalah bukan terletak di awal zikir salat, tetapi itu adalah doa setelah kita salat qobliyah subuh hari Jumat. Apal enggak tuh? Ketika kita sholat qobliyah subuh hari Jumat, kan doanya beda. Kalau hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, doanya apa enggak? Enggak lah, ora hafal ya.
Bahaya itu, bisa meledak itu. Kalau setelah saya sholat qobliyah, kita membaca Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Itu dibaca 3 kali setelah sholat qobliyah subuh. Hafal enggak, Mbak? Enggak hafal? Ya Allah, nyong njaluk ngapura ya seprono sprene urung tau diajari. Ya apa meneh sing dina Jumat ya? Nek dina Jumat astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu gini ya kadang-kadang kadang-kadang saya nggak detail banget sih gitu ya, saya minta maaf, itu saya yang salah kalau jenengan belum tahu ya. Makanya sekarang tak titipi doa setelah qobliyah subuh selain Jumat. Siapa yang pernah punya catatan? Ulah ngerti mau saka awal ya tak catat ya. Sekarang wis isya Jenengan saya nulis tak kon nulis mesti karo perengat-perengut pecucap-pecucung. Tadi aja ada yang wis ngene-ngene nawar rampung-rampung telang apa ya gitu. Oke lah. Bismillah, ini PR untuk saya. PR aja untuk saya ya, bukan untuk jenengan. Bahwa Ahadnya akan datang, semoga saya masih hidup. Yang kalau saya meninggal dunia jenengan ora usah nangis. Nangis saya ngapa? Ngono beri gejal. Iya. Itu insyaallah PR saya untuk panjenengan, kita hafalan bareng-bareng. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Itu saya pertanyaan ini nggo penutup. Ketika kita sholat qobliyah subuh, setelah membaca Fatihah di rakaat pertama kita membaca surat apa? Surat Al-Kafirun. Ngerti ya? Dipraktekkan belum, Mbak? Udah. Mas, dipraktekkan belum itu? Rakaat kedua setelah Fatihah maca apa? Maca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu bunyinya gimana? Oh, benar. Ana wong ngene. Mas, apal kulhu? Apal Pak? Jal waca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Nah. Lah nek surat Al-Ikhlas hafal? Mboten. Saya masih ingat dulu pada saya cerita ya Mbak ya. Saya ujian lisan anak SMA dulu. SMA kalau mau ujian tulis itu ada ujian lisan. Di antaranya ujian lisan itu adalah ujian praktek agama. Di antara soalnya itu yang lucu-lucu itu. Mas, hafal kulhu? Hafal Pak, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal surat Al-Ikhlas? Hafal badan? Enggak Pak, aduh. Terus soal yang lain, udah ikhlas, hafal? Enggak Pak. Baik, kamu dengarkan. Keluar sekarang dari ruang ujian, hafalkan surat Al-Ikhlas. Kalau tidak hafal, kamu tidak akan pernah lulus dari SMA. Paham? Ya, waduh, anaknya kan ketakutan. Dan kudu apal dalam semenit, kudu apal. Kalau kamu dalam semenit tidak apal, kamu nggak lulus. Keluar sana. Lanang jawab kan takut. Saya apa? Ya suaraku ya kulhu kuwe. Oh kulhu. Langsung dia buka belum semenit. Pak, saya hafal Pak. Wah seru ada lagi itu Masya Allah ya anak-anak SMA itu kalau ujian sing jan orang ngerti apa-apa kok ya.
Ada masuk anak SMA ini kecolongan sing salah ya guru nih. Kon maca Fatihah salah jal. Gitu. Ada anak maca Fatihah salah. Masya Allah, saya waktu itu sampai mules waktu tengah yakin. Astagfirullah sih kepri-kepri harap tamat, ya Allah kenapa jadi begini gitu. Ya biasalah anak-anak yang di rumah nggak pernah terbimbing apa-apa. Sampai anak-anak yang gitu itu, saya tanya, Mbak, jujur, Bapak Ibu jenengan sholat enggak? Menang, weh. Bapak Ibu jenengan sholat enggak? Enggak. Nah Bapak Ibu ini ora sholat, anaknya kon maca Fatihah ya ora iso. Artinya pergaulan dalam kehidupan masyarakatnya tuh jauh sekali dari agama gitu. Bapak ada nggak yang di kampungnya kayak gitu? Yakin nang konyong yakin mamanya orang nang pantinya wis bodol-dol yakin. Ya nang kampungnya nyong kejan Masya Allah, wong-wong pada kaya ngono kae kok ya. Kan ada ya di kampung-kampung tertentu, walah wong musyrik-musyrik, sing jenenge dukun dan lain sebagainya, ana sing jenenge jadilan, lengger, apalagi dan lain sebagainya, marak sekali. Yang namanya orang labrak-labrakan antara tonggo teparuis biasa, sing jenenge wong dan lain sebagainya biasa, wong ngutuyul samben-samben kan sebagainya. Itu ada masyarakat yang serusak itu. Makanya kan jenengan di panti ini ada harapan siapa nanti di antara panjenengan yang bisa urun sedikit-sedikit memperbaiki masyarakat di mana kita berada gitu. Dan kalau bisa saling tolong menolong. Misalnya ya di daerahnya Mbak siapa ya di sini ya tak ini Mbak Karin misalnya nyok kermalu nyong mesti Mbak Karin mesti nyoyan kermalu sebut-sebut lor pari nyengiti pol romunya mangkelipol di tempat Mbak Karin gitu. Mbak Karin merasa kewalahan, masyarakatnya rusak sekali misalnya, ini hanya misal. Mbak Karin waktu itu sudah sarjana maksud saya. Ya, Mbak Karin mau dakwah kesulitan. Mbak Karin terus ingat, oh iya, saya punya teman ini pintar sekali, hebat sekali. Siapa ya? Satu, saya mau menghubungi Mbak Siva. Coba Mbak Siva sekarang di mana ini kemudian hubungi. Dipanggil Mbak Siva. Dipanggil Mbak Deswinta, dipanggil Mbak ini. Kemudian kelompok berdakwah bersama-sama. Kemudian lagi gitu kelingan, oh iya, dewek kan biyen di kanca sing luar biasa juga namanya Yuli, dipanggil Yuli gitu nggih. Dipanggil Nanda, dipanggil. Kemudian boleh ndak apa-apa. Nggih, anak putra juga gitu. Ya dengan dakwah di kampungnya kesulitan, panggil teman-teman yang kira-kira bisa membantu hubungi dan sebagainya, maka besok panjenengan harus mempunyai masing-masing harus mempunyai nomor HP-nya, bisa tolong menolong, tapi jangan sampai ada yang khianat gitu. Benar, saya tak jujur ya. Ada murid saya masuk Tegel ya, gitu. Alumnus murid saya itu ngapusi saya loh. Iya, kalau saya sih dihapusi orang ngopong-ngopong kan melas dia. Datang ke rumah pinjam uang, katanya lagi butuh banget sebulannya ngapusi. Katanya mau disaur kapan ini, tapi ternyata tidak ini. Ada berapa kali saya gitu. Makanya Mbak dan Mas jenengan tamat dari panti ini kelak dalam kondisi yang terbaik, jangan sampai bahasa mudahnya jangan sampai tamat dari panti dalam keadaan su'ul khotimah. Mudeng. Su'ul khotimah itu apa? Akhir yang buruk. Tetapi jadilah alumni yang husnul khotimah. Suatu saat ada reuni, panjenengan enggak segan-segan untuk datang.
Sebab ada orang diajak reuni lah malah nyong orang apa-ngapa nyong anu banget nyong minder yakin kancane nyong saiki wis pada hebat-hebat kabeh gitu nye. Kae mien sing jenenge Fikroh kae di Kelingan. Kae saiki wis dadi anggota dewan jal. Lho ya mae repol gitu ya. Gitu. Ya, gitu. Iya, gitu. Ya. Ya, kae si anu gitu ya. Nye, Yunus kae saiki hebat banget ya jadi direktur kae. Direktur pabrik beting. Direktur pabrik. Jangan dibilang direktur pabrik beting itu rendah. Oh, hebat itu karena beting itu ada yang diimpor. Oke. Baik, saya kira itu ya anak-anak sekalian, saya jadi kebuka banyak hal yang kurang dari saya. Ya, saya minta maaf nanti banyak hal. Nah, Anda Mas, Mbak, Anda yang aktif ya. Pak, kami belum tahu tentang apa. Kami minta diajari apa. Ya. Berbagai hal yang mungkin saya lupa jenengan yang ingat. Itu yang aktif saja. Karena kalau tidak semacam itu ya saya nggak bisa mengingat apa yang mesti saya sampaikan. Seperti tadi ya, saya kecolongan. Maksud jenengan orang ngerti doa setelah qobliyah subuh itu kan aneh banget itu. Sementara saya apal pol jenengan orang apal mana gitu. Ya. Saya kira gitu.